Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat brownies 8 telur. Ini hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Ukurannya jumbo ya. Bisa untuk base cake ulang tahun. Buatnya gampang, insya Allah anti gagal. Ini hasilnya cakep banget pokoknya. 100% wajib dicobain. Rasanya udah dijamin enak, super nyoklat, moist dan lembut. Penasaran gimana cara aku buat? Dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama, didihkan air, letakkan teflon atau wadah panas di atasnya. Kita masukkan coklat batang sebanyak 100 gram, lalu margarin sebanyak 100 gram. Nah, ini kita cairkan dulu dengan cara ditim seperti ini. Boleh sambil diaduk-aduk agar lebih cepat. Setelah setengah mencair seperti ini, kita matikan api kompornya ya. Jadi kita gunakan uap panasnya aja. Lanjut diaduk-aduk hingga semua bahan mencair. Oke, setelah mulai rata, selanjutnya kita tambahkan minyak goreng sebanyak 200 ml, setara kurang lebih 30 sendok makan. Oke, ini kita tuang semuanya dan kembali diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, oke ini udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Lalu kita siapin bahan kering. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram, setara kurang lebih 30 sendok makan. Nah, ini kita ayak dulu. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 50 gram, setara kurang lebih 6 sendok makan. Ini aku mix ya, coklat bubuk biasa dengan coklat bubuk hitam. Oke, kita ayak juga. Dipastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman, agar nanti hasil adonannya mulus. Kalau udah diayak, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Oke, untuk bahan keringnya juga udah selesai, udah rata, kita sisihkan. Bahan cair juga udah, lanjut kita siapin adonannya. Siapkan mixer, pecahkan 8 telur. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 380 gram, SP sebanyak 25 gram, kurang lebih 1 sendok makan. Untuk ukuran sendoknya bisa dilihat di video ya teman-teman, lumayan penuh sendoknya. Lalu vanili bubuk 1 bungkus. Lanjut ini kita mixer hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak selama 10 menit dengan kecepatan tinggi. Sedikit informasi, di sini aku menggunakan mixer grande EHM 9595. Kapasitas bowlnya 5 liter, berbahan stainless, udah food grade, dilengkapi dengan 7 tingkat kecepatan dan berbahan material motornya ini 100% tembaga asli, jadi lebih awet dan tahan. Garansinya selama 3 tahun. Kalau teman-teman berminat, boleh linknya aku tulis di kolom deskripsi. Nah, ini adonannya setelah kurang lebih 10 menit udah mengembang putih, kental dan berjejak. Kita coba cek adonannya. Tuh, ketika diputar-putar adonannya tidak mudah tenggelam dan meninggalkan jejak seperti ini. Oke, adonannya cakep banget, mengembang sempurna. Untuk mixernya boleh kita sisihkan ya. Oke, ini aku coba aduk menggunakan spatula. Teman-teman bisa lihat ya, ini adonannya cakep banget, mengkilap, mengembang dengan bagus. Gunakan telur yang bagus, SP-nya juga masih baru. Insya Allah adonannya akan seperti ini. Oke, langsung aja kita tambahkan bahan kering. Bagi ke dalam 3 tahapan untuk mempermudah mencampurkannya. Kita aduk menggunakan metode aduk balik agar cepat tercampurnya ya teman-teman. Ini videonya aku percepat. Yang penting ngaduknya perlahan aja, rata ya, agar nanti hasilnya mulus, tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan hingga selesai. Oke, setelah semua bahan kering masuk, udah rata, lalu kita tuang coklat batang, minyak goreng dan margarin yang udah ditim tadi. Kita bagi ke dalam 2 tahapan. Nah, seperti ini. Untuk lelehan coklat ini sedikit hangat nggak apa-apa ya teman-teman.
Jadi kalau aku melelehkan coklat dulu, kemudian siapin bahan kering, buat adonan, dan langsung aja aku tuang. Jadi untuk waktunya itu nggak nyampe nunggu dingin dulu ya, sembari jalan gitu aja teman-teman. Oke, ini semua bahan cairnya udah masuk. Lanjut diaduk rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Dan kalau udah rata, hasilnya seperti ini. Ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Adonannya cakep banget, siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 x 22 dan tingginya 9 cm. Oles margarin untuk bagian alas dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun ya. Kalau misal teman-teman punya loyangnya ukuran 24 x 24 dan tingginya 7, itu boleh digunakan. Oke, kalau udah semua adonan selesai dituang, kita putar-putar menggunakan penusuk sate untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan, agar nanti hasilnya itu nggak terlalu banyak bolong-bolong gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai, boleh juga kita hentak-hentakan. Jadi kedua metode ini untuk mengeluarkan gelembung udaranya ya. Nah, udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan air sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Kita kukus selama kurang lebih 50-60 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Apinya jangan besar agar nanti hasilnya tidak pecah dan matangnya merata. Setelah kurang lebih 60 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Kita keluarkan dari kelakat, biarkan selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, lanjut kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Jadi sedikit tips dari aku, agar matangnya itu sempurna, jadi bagian tengahnya itu nggak basah, wajib banget menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Jangan menggunakan api besar, karena nanti matangnya itu nggak merata. Oke, ini hasilnya. Wow, mengembang dengan sempurna, cakep banget ya. Tuh, bagian bawahnya juga kering, nggak ada yang bantet, nggak ada yang basah juga. Dan ini hasilnya. Bisa untuk base cake ulang tahun, atau dijadikan ide jualan, dipotong gitu per potong boleh. Ini serbaguna, bebas ya teman-teman. Karena di sini aku buat kue ulang tahun, kita bisa hias. Ini aku pakai buttercream. Rasa buttercreamnya ini udah aku upload kemarin, teman-teman bisa cek ya. Dan aku bagi menjadi 25 potong seperti ini. Kita beri topping sesuai selera. Di sini aku pakai meses coklat dan keju parut. Nah, seperti ini. Ini motifnya pernah viral dulu ya teman-teman. Aku coba buat lagi karena menurut aku motifnya cakep. Ini aku pakai kejunya yang panjang-panjang seperti ini ya. Tara, ini hasilnya. Alhamdulillah cakep banget, mengembang dengan sempurna. Hasilnya bagus teman-teman. Ini resepnya recommended, bisa dijadikan untuk base cake ulang tahun ya. Pokoknya mantap, anti gagal. Oke, langsung aja yuk kita coba potong. Ini hasilnya tinggi banget. Tadi aku gunakan loyang ukuran 22 x 9 ya teman-teman. Jadi tinggi. Kalau mau lebih rendah bisa, atau adonannya dibagi ke beberapa loyang juga boleh. Disesuaikan aja ya. Nah, ini aku coba ambil. Wow, Masya Allah. Serat dari browniesnya empuk, lembut. Ini sangat-sangat aku rekomendasikan buat teman-teman. Cakep banget. Karena ini terlalu tinggi, aku bagi dua dulu. Oke, satu bagian aku coba belah. Teksturnya beneran empuk dan lembut banget. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini enak banget, manisnya sudah pas, super nyoklat, lembut, moist, nggak seret. Ini didiamkan semalaman itu makin moist banget, pokoknya enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Untuk base cake rekomendasiin banget. Langkah pertama, kita lelehkan margarin dengan cara ditim seperti ini. Untuk margarinnya sebanyak 200 gram. Nah, kalau udah setengah leleh, matikan api kompor.
dan kita aduk-aduk hingga meleleh semuanya seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, setara kurang lebih 25 sendok makan. Untuk takaran sendok seperti ini. Diayak ya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus setara kurang lebih 27 gram, baking powder double acting setengah sendok teh, soda kue setengah sendok teh, dan ini juga diayak. Kalau misal nggak ada baking powder yang double acting, pakai baking powder biasa juga boleh. Takarannya disamakan aja nggak apa-apa. Nah ini kita aduk rata. Kalau udah sisihkan. Kemudian kita siapin 4 buah pisang setara kurang lebih 300 gram. Di sini aku pakai pisang Ambon ya teman-teman. Dihaluskan. Kalau aku di sini pakai garpu aja. Nah, kalau udah halus sisihkan. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 5 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram. Setara kurang lebih 14 sendok makan, perasa vanila seperempat sendok teh, dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Nah seperti ini, dan lanjut kita mixer ya. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya seperti ini. Jadi sedikit kaku tapi nggak kaku banget ya teman-teman, dan adonannya tidak mudah jatuh. Langsung aja kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita tuang semuanya. Dan lanjut kita mixer kembali, cukup kecepatan paling rendah aja hingga tercampur rata. Kalau udah rata, ini mixernya kita matikan dulu. Kemudian tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Ini aku bagi menjadi 2 tahapan untuk mempermudah mencampurkannya. Dan kita aduk-aduk dulu ya, agar tepungnya tidak bertebaran. Oke, ini kita mixer gunakan kecepatan paling rendah. Asal tercampur rata aja ya teman-teman, agar adonannya tidak mudah turun. Kalau udah rata, kita tambahkan sisa bahan keringnya dan lanjut di mixer hingga rata. Aku rasa udah cukup, untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata ya teman-teman. Nah, kita aduk hingga ke dasar wadah. Kalau udah rata, selanjutnya kita tuang margarin yang udah dilelehkan tadi. Nah, salah satu kunci agar bolunya ini nggak seret dan masih tetap moist walaupun udah dingin, kuncinya ada di cara kita melelehkan margarinnya. Jangan sampai terpisah bagian bening dari margarinnya ya teman-teman. Jadi caranya seperti di awal tadi yang udah aku contohkan. Oke, lanjut ini kita aduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini. Jadi adonannya ini tetap kental ya. Oke, ini udah selesai. Kita pisahkan adonannya. Kira-kira setengah bagian boleh. Kalau aku di sini diambil satu wadah seperti ini teman-teman. Aku cukup kira-kira aja, jadi nggak aku timbang ya. Kemudian kita tambahkan pasta coklat secukupnya, kira-kira setengah sampai 1 sendok teh. Kalau udah lanjut diaduk rata. Setelah rata, sisihkan. Kita kembali ke sisa adonannya, ini agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna kuning muda.
opsional ya teman-teman. Kalau misal nggak mau boleh di skip. Lanjut diaduk rata. Hasilnya seperti ini. Kedua adonan udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Sebelumnya sudah aku siapin loyang diameter 24 dan tingginya 9 yang sudah aku oles dengan Carlo. Ngolesnya harus rata ya, agar nanti hasilnya nggak lengket. Oke, langsung aja kita tuang adonannya. Ini yang pertama, adonan yang kuning dulu. Jadi kita tuangnya bergantian ya teman-teman, antara adonan kuning dan adonan yang coklat. Nah, seperti ini. Untuk motif bebas ya, dikreasikan aja. Oke, kalau udah yang coklat, lanjut kita tuang adonan yang kuning. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Nah, ini agar bagus aja, aku kasih motif di atasnya ya. Kalau udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Setelah ovennya panas, langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 50 menit, nah bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh dites tusuk aja ya. Kalau kering dan sudah tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya sudah matang teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan kita hentak-hentakan seperti ini ya. Jadi nggak perlu disisir agar pinggirannya itu tetap mulus. Kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget, mulus, nggak ada lengket sama sekali. Tuh, ketika ditekan menul-menul, empuk, lembut banget. Nah, ini dia bolu pisang marmernya sudah jadi. Langsung aja yuk kita potong-potong. Tuh, ketika dipotong berasa banget ini bolunya super lembut. Nah, kalau udah kita coba ambil. Nah, motif dari bolunya seperti ini ya, cantik banget. Tuh, terlihat serat dari bolu ini lembut, empuk, dan tercium bau harum dari pisang dan juga coklat tuh enak banget loh teman-teman. Nah, ini langsung aja aku coba belah. Masya Allah, hasilnya cakep banget. Serat bolunya ini halus, empuk, dan juga sangat-sangat lembut ya. Aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini bolunya enak banget, pisangnya berasa, coklatnya juga. Perpaduan yang pas, mantep, manisnya enak. Pokoknya teman-teman wajib cobain ini, bisa untuk ide jualan atau cemilan di rumah. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Oke, langkah pertama kita pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang, diusahakan masih bagus dan fresh ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, vanili bubuk sebanyak 1 bungkus. Mau pakai perasa vanila atau vanilla essence juga boleh. Lanjut kita tambahkan emulsifier, aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, kalau udah lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya hingga rata. Nah, seperti ini. Kalau udah mulai rata, kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi. Terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit. Setelah kurang lebih 8 menit, nah ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Karena di sini aku menggunakan bahan-bahannya itu masih bagus, fresh gitu telurnya, jadi cukup 8 menit ya teman-teman. Untuk waktu memixer boleh disesuaikan aja. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, jadi nggak terlalu kaku banget. Langsung aja kita tambahkan bahan kering. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 130 gram, setara kurang lebih 13 sendok makan. Ini diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan tepung maizena 20 gram setara 2 sendok makan. Baking powder aku pakai yang double acting sebanyak setengah sendok teh.
Jadi tujuan penambahan tepung maizena di sini agar tekstur dari bolunya ini lebih lembut dan lebih ringan gitu teman-teman. Lalu garam 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita mixer kembali. Untuk pertama boleh diaduk-aduk dulu agar bahan keringnya ini nggak bertebaran. Nah seperti ini. Kita nyalakan kecepatan paling rendah aja ya untuk memixer bahan kering seperti ini, asal tercampur rata aja teman-teman. Jangan terlalu lama. Nah kita mixer perlahan aja seperti ini. Aku rasa udah cukup, ini udah rata, tidak ada lagi bahan tepung yang menggumpal. Lalu kita tambahkan bahan cairnya. Di sini aku pakai santan instan sebanyak 1 bungkus, setara 65 ml. Lalu susu kental manis 1 bungkus, setara kurang lebih 40 gram. Dan terakhir minyak goreng sebanyak 100 ml, setara kurang lebih 15 sendok makan ya. Kalau udah semua bahan cairnya masuk, lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Ini sama, kita mixernya cukup kecepatan paling rendah aja teman-teman. Asal aja ya, jangan lama banget. Oke, aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata dan tidak ada lagi bahan-bahan yang mengendap, agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah untuk cara mengaduknya bisa diperhatikan metode aduk balik seperti ini. Dan perlahan aja ya. Nah kalau udah rata, konsistensi adonannya ketika ditarik jatuh seperti pita melipat teman-teman. Nah ini adonannya bagus banget, mulus ya. Langsung aja kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah sama rata. Seperti ini, boleh dikira-kira aja. Dan lanjut kita tambahkan pasta talas ya, sekitar 1 sendok teh, boleh pakai merek apa aja. Atau kalau mau pakai bubuk minuman rasa taro atau rasa talas boleh teman-teman, disesuaikan. Nah ini kita tuang. Ini aku asal aja, kira-kira 1 sendok teh ya. Dan untuk adonan yang satunya aku tambahkan pewarna kuning. Ini agar warnanya itu bagus, nggak terlalu pucat banget teman-teman. Lanjut kita aduk adonannya hingga tercampur rata. Kedua adonan udah selesai. Nah ini teksturnya masih tetap kental ya. Jadi mengaduknya perlahan aja agar nggak mencair teman-teman. Lanjut kita siapin loyangnya. Aku pakai yang ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Oles minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Dinding loyangnya dibiarkan kosong tanpa dioles. Lalu kita beri alas kertas roti seperti ini. Ini wajib ya agar nggak lengket teman-teman. Dan kita oles kembali dengan minyak goreng. Oke udah selesai. Lanjut kita tuang adonannya. Untuk yang pertama adonan kuning dulu. Kita tuang semuanya ya teman-teman. Kemudian diratakan. Berulang kali nggak apa-apa agar nanti hasil dari bolunya ini rata teman-teman. Tidak ada bagian yang menggelembung. Nah seperti ini. Lalu kita hentak-hentakan. Siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Untuk lapisan pertama ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, lanjut kita tuang adonan yang talas ya. Tuh hasil bolunya rapi banget, rata, nggak ada yang menggelembung. Jadi wajib banget diratakan ya teman-teman. Nah ini untuk adonan yang talas kita tuang semuanya. Dan kembali lagi aku ingatkan harus diratakan seperti ini ya, berulang-ulang kali agar hasilnya bagus. Oke untuk lapisan terakhir ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 25 menit ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari kelakat. Dan selagi masih panas langsung aja kita lepaskan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah kalau udah seperti ini, lanjut kita beri alas dan dibalik.
karena loyangnya ini masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, kita balik perlahan, lalu kita lepaskan loyangnya. Tuh, Masya Allah, hasilnya cakep banget ya, mengembang sempurna. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Tuh, bagian bawahnya juga mulus, nggak lengket sama sekali. Ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin, nanti akan kita hias. Tuh, teman-teman bisa lihat teksturnya lembut banget, mantap ya. Setelah bolunya mulai dingin, lanjut kita rapihkan pinggirannya agar terlihat per lapisannya ya teman-teman. Usahakan rapi memotongnya agar cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah selesai dirapihkan, kita beri topping ya. Ini aku pakai buttercream. Kalau mau pakai selai juga boleh, tapi karena di sini aku mau buat bolu lapis talas Bogor, jadi kita usahakan sama ya. Nah, dioles buttercream seperti ini, tipis-tipis, tebal boleh, disesuaikan selera aja. Dan aku beri topping parutan keju secukupnya. Tuh, kita susun rapi ya teman-teman. Setelah selesai diberi topping, siap untuk dikemas atau disajikan. Nah, ini dia bolu lapis talas Bogornya udah jadi. Hasilnya cakep banget, perpaduan warna yang bagus ya teman-teman. Satu loyang ini bisa kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau untuk ide jualan, ukuran mikanya disesuaikan aja ya. Ini aku jamin hasil bolunya bagus banget teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Dan ketika dipotong pun berasa kalau teksturnya ini sangat-sangat lembut. Tuh teman-teman bisa lihat. Dan aku coba ambil. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Masya Allah, serat bolunya halus banget, lembut, empuk, cakep ya. Ini mirip banget sama talas Bogor yang asli gitu teman-teman. Ini versi KW-nya ya teman-teman, tapi untuk rasa nggak kalah enaknya. Kita coba belah. Masya Allah, seratnya sangat-sangat halus. Recommended, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasa bolunya enak banget, manisnya pas, talasnya berasa, empuk, lembut, nggak seret di tenggorokan. Dipadukan dengan rasa gurih dari topping kejunya, ini makin enak banget. Aku kasih 2 jempol untuk penilaian rasa dan tekstur bolu ini ya teman-teman. Pokoknya mantap banget, insya Allah anti gagal dan cocok untuk ide jualan. Oke, untuk langkah pertama, pecahkan 6 butir telur, lalu tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram, kemudian vanilla essence kira-kira 1/4 sendok teh atau secukupnya, SP sebanyak 1 sendok teh, boleh pakai TBM atau ovalet. Nah, ini kita mixer dulu dari kecepatan rendah sampai tinggi hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak sekitar 8-10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, jadi adonannya nggak terlalu kaku ya. Lalu kita tambahkan bahan kering. Ini ada tepung terigu sebanyak 280 gram. Aku pakai yang protein sedang teman-teman. Sebelum ditambahkan, ini tepungnya diayak dulu agar tidak bergerindil. Kita tambahkan ke adonan sedikit demi sedikit. Di sini aku bagi ke dalam 2 tahapan. Oke, untuk yang tahap pertama, kita aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan kita nyalakan mixernya, cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Kita mixer asal rata, jangan terlalu lama. Oke, cukup. Lanjut kita tambahkan sisanya. Dan ini juga diayak ya. Kalau udah, lanjut di mixer kembali. Ini videonya aku percepat ya teman-teman, tapi tetap di mixer kecepatan paling rendah. Oke, udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa, kita rapikan pinggiran wadah. Aduk hingga ke dasar wadah ya.
pastikan tidak ada tepung yang mengendap ataupun menggumpal. Nah, seperti ini. Adonannya kental, teman-teman. Lalu tambahkan santan instan sebanyak 2 bungkus. Kalau mau lebih ekonomis pakai 1 bungkus juga nggak apa-apa. Ini agar rasanya lebih enak aja, teman-teman. Lalu tambahkan juga minyak goreng sebanyak 150 ml. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan nggak bantet. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Oke, ini adonannya udah rata. Ternyata kelupaan, teman-teman. Ini ada garam 1 sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Bisa kita tambahkan berbarengan dengan tepung tadi ya. Ini aku sisihkan malah kelupaan, teman-teman. Tapi nggak masalah, kita tambahkan di akhir juga nggak apa-apa. Oke, kembali diaduk rata. Nah, ini adonannya udah rata. Untuk konsistensinya tidak terlalu kental banget dan juga nggak terlalu cair. Karena di sini aku mau buat 3 rasa, jadi aku bagi 3 wadah sama rata ya, teman-teman. Untuk 1 wadah dibiarkan plain karena udah dikasih vanila tadi. Untuk kedua wadah, ini 1 wadah kita kasih pasta mocha. Untuk pasta yang digunakan bebas aja ya, teman-teman. Kita aduk rata. Kemudian 1 wadah lagi aku mau buat rasa coklat, bisa pakai pasta coklat ataupun coklat bubuk. Di sini aku pakai coklat bubuk sebanyak 16 gram, kurang lebih 2 sendok makan. Kita larutkan dengan air untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kita pisahkan sedikit adonan. Jadi biar mudah aja ya, karena untuk coklat bubuk ini bener-bener susah banget, teman-teman. Kalau pribadi aku ya, gak tahu kenapa. Nah, seperti ini. Kita tuang ke dalam wadah. Oke, setelah adonan coklat masuk, kembali diaduk rata. Oke, teman-teman, ketiga adonan udah selesai, siap dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku pakai yang seperti ini, diameter 22 cm. Ini cetakan Bavaya namanya, teman-teman. Motifnya lagi tren banget. Kita coba buat ya. Dan kita kasih motif adonan seperti ini. Untuk loyangnya aku oles dengan Carlo ya. Untuk motif bebas aja, disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Dan kita tuang adonannya secara bergantian. Lakukan hingga selesai. Setelah adonannya selesai dituang, dihentakkan dan siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Penutup jangan lupa dilapis serbet ya. Setelah 50 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Wow, hasilnya cantik banget. Kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah matang nih, teman-teman. Oke, kering ya. Lanjut kita keluarkan dari kelakat. Setelah matang ini langsung dihentak-hentakan ya bolunya, teman-teman. Seperti ini. Beri alas dan dibalik. Jadi selagi masih panas langsung aja kita lepaskan dari cetakannya. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah nggak bakal lengket. Tuh, Masya Allah, hasilnya cakep banget. Perpaduan warna yang bagus ya. Tuh, di cetakannya nggak lengket, teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Ini bolunya udah dingin ya. Untuk motifnya seperti ini. Cakep banget. Buatnya gampang, insya Allah anti gagal. Ini bisa untuk ide jualan, harga jual disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan. Karena udah pasti beda-beda. Tuh.
Serat dari bolunya beneran empuk, super lembut. Untuk rasanya gimana, aku mau cobain dulu ya teman-teman. Ini aku belah lagi. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, gurih, lembut, gak seret, buatnya gampang, bisa menambah untuk kreasi ide jualan. Ini juga moist teman-teman. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.